tanah sumur yang selalu menggunakan iman mati akak-akaknya dokter kiamuna ibadasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Orang semua selalu benar. Sesuatu ini belajar sendiri di sini. Orang selalu semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada saat ini, saya akan membacakan apa yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Yang seharusnya bahasa Batak, tapi saya senang harus bacakan dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih tahu. Segala sesuatu halal bagi kita, tetapi bukan semuanya benar. Segala sesuatu halal bagi kita, tetapi aku tidak meninggalkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk perjalanan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau menginginkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada perjalanan sekali-sekali kita? Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan jauh menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nabi, keduanya akan menjadi satu dalam. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan dia. Kalau ini dari perjalanan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di orang ini. Tapi orang yang melakukan perjalanan berdosa terhadap diri sendiri atau tidak tahu bahwa untukmu adalah baik yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang terkasih, pasti setiap orang selalu berjuang dalam hidup atau filosofi di dalam menjalani kehidupan. Kadang-kadang untuk seseorang jiwa sosial, berhati negara, berotak jernih,
Ini hanya salah satu contoh tentang bahwa setiap manusia itu selalu ada motor hidupnya. Dan seandainya kita tanya anak kita pada sini yang akan sini atau kita bukan anak ini, pasti mereka sudah atau mungkin setiap saat telah memiliki motor kehidupan. Apalagi sekarang nanti mereka diteguhkan dalam iman. Motor memang mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Ya dulu personil kita sama ada program atau dulu untuk meraih itu memang betul dengan kegiatan, dengan kerja keras, dengan disiplin yang begitu teratur sehingga gol sampai sana. Saya rasa bukan saya sekolah motor cita-cita. Kalau beda-beda jenis. Jemaat Korintus pun sebenarnya pada zaman telah memiliki motor. Pada zaman itu mereka pada saat itu mengatakan sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Artinya mereka menganggap bahwa mereka sudah ditebus oleh Tuhan, maka mereka bebas untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Inilah pemahaman mereka yang sudah dimerdekakan Tuhan, tetapi mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu kebebasan itu dengan kebebasan. Bukan kebebasan yang bertanggung jawab atau bukan kebebasan yang terkendali. Kenapa dikatakan ini? Karena pada saat itu juga di zaman Rasul Paulus kaum jemaat yang di Korintus melakukan dosa semakan, melakukan dosa seksual itu pun tidak menjadi persoalan. No problem. Luar biasa pada saat itu. Dengan memaknai penebusan Kristus dengan menyelamatkan anak. Ibu bapak yang terkasih, memang di zaman modern sekarang itu mungkin masih ada orang yang memiliki motor seperti ini. Misalnya ini, jika kamu merasa nyaman, lakukanlah ini. Jika kamu merasa nyaman, lakukanlah itu. Artinya, kalau seseorang merasa nyaman dengan narkoba, nyaman dengan mau, maka dia akan pakai narkoba. Dia akan mau melakukan. Tetapi saudara yang terkasih, motor seperti ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Di dalam Alkitab yang kita baca bersama dan kita dengar bersama, memang ada moto kehidupan daripada Kristen yang sejati. Dan ini menjadi moto yang penuh yang harus kita hidupi. Ketika dengan zaman yang memang betul-betul apalagi di zaman modern sekarang, dengan yang begitu tingginya nilai teknologi, apa tawaran Paulus melalui motor? Kekristenan. Yang pertama adalah
moto kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Napunani Tuhanio kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah dimerdekakan Kristus, yang sudah ditebus dan memang dibebaskan Kristus, sebenarnya kita harus pakai kebebasan itu dengan kebebasan yang terkendali. Artinya dengan bahasa yang umum, kita bisa bebas untuk melakukan yang baik sesuai dengan Tuhan. Kita bisa bebas untuk membuahkan buah-buah roh dari Tuhan. Kita juga bebas untuk mencintai kasih siapapun, harta kehidupan manusia. Kalau itu tidak benar. Bahkan kita bebas untuk menyuarakan kebenaran keyakinan. Setiap perjuangan kehidupan kita sebagai anak. Tetapi walaupun kita memiliki kebebasan, tetapi juga ada ketidakbebasan kita. Misalnya, tidak bebas berbohong, tidak bebas menipu, tidak bebas balas dendam, tidak bebas untuk mencuri, atau tidak bebas melakukan kejahatan, tidak bebas mengkhianati iman. Bahkan dari kami ini harus mengenai kepada kami kita diuji dalam waktu sekian keterpercayaan dia adalah ini moto yang pertama yang harus kita hidupi dan harus kita tindak lanjuti setiap saat, setiap hari. Aku adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian daripada moto kehidupan kita, kita harus mampu mengatakan dalam hidup kita, jangan mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Hidup kita jangan mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan penting. Rikono simpanan berikut. Minuman juga penting. Rikono simpanan berikut. Ala yang merupakan dalam kesimpangan penganan sama. Makanya Paulus katakan semuanya memang halal, tetapi semuanya tidak berguna. Uang penting. Kekuasaan juga penting, sangat penting. Jabatan juga penting dalam kehidupan, memang itu juga. Bahkan perhubungan yang luas juga penting dalam kehidupan. Tetapi persoalan adalah apakah kita mau diperhamba oleh itu? Itu persoalan. Dan memang itu yang dia alami oleh Paulus dan jemaat Korintus pada saat itu. Jangan mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Teknologi juga sangat penting. Tetapi apakah kita mau diperhamba oleh teknologi yang sebenarnya teknologi? Mari kita pakai teknologi dengan bijak. Mari kita pakai teknologi untuk kesejahteraan. Mari kita pakai teknologi untuk memudahkan kita menjadikan orang lain percaya akan Kristus. Jangan kita pakai teknologi untuk menghancurkan kehidupan daripada seseorang. Jangan kita pakai teknologi untuk menghembuskan suara-suara dalam kehidupan. Jangan kita pakai teknologi untuk
informatika yang semakin canggih sekarang. Dengan adanya medsos ini semuanya bisa kabur bisa, tapi bisa jadi hancur bisa. Nah ini yang dikatakan saya mana kita pakai ini masuk teknologi untuk kebaikan orang, untuk kedamaian orang, untuk mengangkat harkat kehidupan orang, bukan untuk menyalahkan seseorang. Apakah ini moto yang kedua yang harus kita tidak lanjuti di dalam kehidupan. Tapi di samping itu sebenarnya moto yang ditawarkan oleh Kristus melalui firman-Nya adalah supaya kita selalu menjaga tubuh kita, hidup kita, memelihara tubuh kita seperti sekarang. Kalau misalnya setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, dan ini sering saya katakan bahwa doa itu sebenarnya bukan lip service, bukan lain ucapan, lain perkataan, dan lain perbuatan. Tetapi doa itu adalah secara tindakan nyata atau action, adalah perbuatan. Yang bagaimana pasal saya berdoa, yang bagaimana bersyukur saya kalau Tuhan, tapi kita tidak pernah menjaga kesehatan kita, tapi kita tidak pernah belajar dalam kehidupan. Itu nonsense. Paulus juga menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya betul-betul memelihara tubuh kita setiap saat. Sebagaimana yang sering kita dengar, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu teman-teman, benar itu mengatakan bahasanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya apa? Bila tubuh kita sehat, maka roh dan jiwa ujungnya akan pasti sehat. Atau sebaliknya, bila tubuh kita tidak sehat, maka mungkin juga roh dan jiwa kita tidak sehat. Ini agama amat tahu. Alam memang amat tahu sebahagian daripada organ daripada tubuh Kristus, anggota daripada Kristus yang harus kita sucikan, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat setiap hari, supaya jangan terjebak kalau istilah Paulus di sini, supaya jangan menjauhkan diri kepada orang-orang yang jahat. Tubuh yang sehat adalah bukan hanya jasmani kita yang sehat, tetapi tubuh kita ini juga tidak dicemari oleh keinginan kaki. Dan yang keempat, moto yang ditawarkan oleh Paulus melalui firman ini adalah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sering mendengar, bahkan mungkin ikut pendidikannya dengan lagu rohani yang populer di Indonesia saat ini, kita akan mendapat apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia, tetapi menjadi berkat. Dan memang ini yang ditawarkan oleh Kristus dalam firman-Nya, terkhusus kepada orang-orang yang para pelawak sini. Kehidupanmu masih berjalan, sungguh masih panjang ke depan. Nah, untuk itu Tuhan mau menginginkan kita, Tuhan menginginkan anak-anak kami supaya hidupmu menjadi memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Merawat pikiran kita, merawat jiwa kita, merawat kehidupan kita, merawat iman kita, merawat segala kehidupan kita, merawat kepada tubuh jiwa
Kalau lebih kurang dari 1 tahun anak kami, istilah saya pakai itu, dia digembel dengan firman Tuhan, dengan diskusi ilmu, apakah itu hukum Taurat, apakah itu secara gereja, apakah itu pengakuan iman, apakah itu Al-Quran, atau mungkin apakah itu kita kehidupan umum. Itu semuanya adalah untuk memasuk kehidupan kita menjadi manusia yang tangguh dalam iman, tangguh untuk memerangi segala kuasa-kuasa dunia. Begitu, kalau lagu hidup ini adalah kesempatan sebenarnya mengajak kita untuk benar-benar sadar akan keberadaan kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita terbatas, waktu kita juga terbatas, tenaga kita juga terbatas. Kita tidak bisa merubah keterbatasan ini, tidak bisa. Namun dalam keterbatasan itu Tuhan memberikan sikap kita menjadi menentukan. Sikap kita menjadi menentukan. Saya pikir ini berada di mana-mana. Kalau melihat ini kita menjadi manusia yang dewasa, bukan hanya dalam iman, tetapi dalam bersikap pun. Kalau memang selama ini kadang-kadang mau, ya tidak turut orang tua, tak ada orang lama, tak ada membuat orang tua menangis. Akibat ini, sejak diteguhkan, mari dalam segala hal, apalagi dalam iman. Yang ini yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi betul-betul anak-anak Tuhan yang selalu memiliki semboyan hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku adalah untuk Kristus. Semoga Kristus bersama kita, khususnya bersama anak-anak kami yang akan diteguhkan dalam iman pada saat ini. Amin. Mau yakin di Tuhan, napa Tuhan tos dirokan lagi, numugi apa yang aku nani, mengapa kita tetap bersobat sekalian, asa bahwa kami kau lakukan hidup kami adalah milik Tuhan yang harus kami rawat setiap saat, yang harus kami pelihara, yang harus kami jaga, sehingga hidup kami menjadi sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mampukan kami dan ajar kehidupan kami melalui Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh hanya milik Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu mengeratkan hati kami untuk bebas mengeluarkan buah-buah apapun, bebas untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama, dan bebas untuk mengasihi siapapun di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, berkati kehidupan kami, berkati segala pikiran kami. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa kami di surga, mengikuti anak-anak, 31 orang akan menerima penerimaan sidinya di hadapan Tuhan, di hadapan daripada orang tua jemaat yang berkumpul di bait ini. Biarlah apa yang mereka terima selama ini melalui Yesus ini sungguh-sungguh mematangkan dan juga mendewasakan hidup mereka menjadi anak-anak yang tangguh untuk menghadapi segala pancaroba kehidupan.
Terima kasih Tuhan. Penuhi kami melalui Roh Kudus dan juga bersama anak-anak kami dan juga bersama orang tua akan menerima perjamuan kudus. Dia akan dikuduskan oleh Kristus melalui pengorbanan daripada Yesus Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami atas salah dan dosa-dosa kami.